Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mentor keuangan dan juga gudang emas dan perak? Karena video ini bakal tayang di dua channel saya tersebut. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani, rohani, dan juga tentunya sehat dalam kondisi keuangannya ya. Jangan lupa untuk selalu melakukan financial check up setiap tahun. Jangan medical check up aja, kondisi keuangan pun juga perlu untuk dilakukan pemeriksaan setiap tahun. Apakah dalam kondisi yang baik, sehat, mungkin ada sedikit gejala kurang cash flow mungkin ya. Nah, kita nggak tahu. Nanti teman-teman bisa melakukannya, memeriksanya dengan melakukan financial check up. Oke, di video kali ini saya akan coba membahas kembali ya mengenai gold silver ratio. Di pertemuan tanggal 18 Februari 2023 yang lalu di Cirebon, kebetulan slide ini sempat saya tayangkan ya pada saat memberikan sharing, dan saya tidak memberikan penjelasan secara lengkap mungkin ya. Jadi lalu sempat dijelaskan oleh Om Kahfi mengenai gold silver ratio. Nah, untuk menjembatani mungkin apabila ada teman-teman yang masih kurang paham mengenai gold silver ratio, saya coba ulangi kembali penjelasan saya. Nah, ini adalah gambar yang cukup familiar ya, sering banget beredar di grup-grup WhatsApp ya. Ini dari Silver Bullion ya. Ini memberikan gambaran mengenai gold silver ratio. Jadi jumlah silver atau perak yang dibutuhkan untuk membeli 1 ons emas dan sebaliknya. Jadi rasio ini dihitung ya mulai dari 0 sampai 100 dan bahkan 125 di tahun 2020 kalau nggak salah, pas zaman Covid ya. Nah, ini adalah gambarnya hanya sampai dengan tahun 2015 dan ini berlaku sepanjang 30 tahun, 85 sampai 2015. Nah, kenapa dipakai angka 85 juga ini ini mungkin yang berlaku umum ya. Jadi ini dianggap sebagai batas bawah yang sering sekali dilewati oleh rasio ini, dan juga di atas adalah rasio dan pada saat jumlahnya 80. Mike Maloney sendiri dalam beberapa kali kesempatan mengatakan bahwa kalau gold silver ratio ini dia sudah mencapai 80, dia akan berat di perak. Mungkin seluruh portofolio dana investasinya yang akan dia akan beli semua di silver, atau kalau nggak semua, paling tidak sebagian besar akan dia berat di silver. Tapi kalau di 45, pada saat angkanya ini menyentuh 45, maka dia akan berat di emas gitu. Nah, ini contoh penggunaannya ya. Jadi untuk trading bisa juga ya, cuman ini jangka panjang sekali ya. Kalau dari tahun 85 dimulai pembelian, lalu baru dijual lagi emasnya ke silver di switch ini pada tahun 88 86 gitu. Baru kembali lagi ke emas tahun 97, tahun 2003 mungkin kembali ke perak. Jadi dalam rentang waktu 30 tahun ini hanya terjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali transaksi ya. Jarang banget kalau kita, bahkan kalau di mungkin yang sering trading di saham, sehari bisa berkali-kali jual beli. Nah, kalau gold silver ratio ini yang dicontohkan ini pada saat rasio mencapai 45 buy gold, dan pada saat rasio mencapai 80 buy silver. Jadi ditukar gitu ya. Ada yang menukar, ada yang kalau saya sih nggak saya tukar ya. Pada saat di 80 saya memperbesar akumulasi saya di silver. Itu kalau saya, belum tentu benar dan belum tentu juga salah. Nah, kalau kita jelaskan ya untuk gambar ini. Jadi ini dimulai di tahun 85, kita mulai dengan 100 ons emas kita miliki, lalu berjalan sampai tahun 88. Pada saat rasio menyentuh 80, maka emas ini akan kita tukar menjadi perak. Ini akan menghasilkan 8.000 ounce. 8.000 ounce kita pegang, lalu berjalan terus sampai 45 lagi menyentuh, kita tukar lagi ke emas.
emas itu akan menjadi 177 ons. Pegang emas, berjalan lagi terus sampai tahun 2003, tukar lagi ke perak pada saat rasio menyentuh 80, 14.222 ons. Dan seterusnya. Di sini kita tukar lagi ke emas, tukar lagi ke perak, tukar lagi ke emas, dan terakhir di tahun 2015 kita sudah mencapai 44.949 ons perak. Dari yang sebelumnya di tahun 88 mungkin hanya 8.000, sekarang menjadi 44.000. Jadi berapa ini? 8 kali 5 ya, 40. 8 kali, udah 5 kalinya ya dia berkembang. Nah, kalau kita coba lihat di ini ya, di web saya juga sudah mencoba membuka web. Di sepanjang sejarah sebenarnya berapa sih? Kalau menurut charts.co.uk ya, ini pada saat koin pertama dicetak ya, 2500 tahun lalu di Yunani kuno, rasio silver ya, gold to silver ratio ini generally between 10 sampai 13,5. Tergantung dari relative proximity of gold or silver mine, tergantung yang dari tambangnya ya. Tahun 30 sampai 40 mencapai 90 banding 1 atau lebih tinggi. Dan 1991 mencapai 98,1. Ya. Pernah sampai 100 banding 1. Ya, ini jadi sepanjang sejarah antara 10 sampai 13,5. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini cuman sampai tahun berapa nih? 15. Oh, ini cuman setahun aja. Oke, kalau di sebelahnya, nah ini dari longtermtrends.net, ini gold silver ratio sejak tahun 1693. Kalau tahun 1693 kita lihat 14, 15 ya, stabil di antara di 15 ya, 14,8 ya, hampir 15 lah. Terus sampai tahun berapa nih? 1879. Ini kalau nggak salah mulai gold standard ya ini. Oke. Lalu pada saat Great Depression mulai, wah ini dia, mulai naik dia. 353 ya. Tahun 42 mencapai puncaknya di zaman Perang Dunia Kedua ini ya. 99. Nah, gitu guys. Jadi stabil 15 ya. Historically speaking, the gold silver ratio has rested somewhere between 15 and 10 to 1 ya. Kalau di zaman Mesir kuno malah pernah 1 banding 1. Wah, banyak ya. Tapi yang stabil sepertinya di sini untuk 1 sampai 15. Atau di zaman Rasulullah 1 banding 10 ya. Karena 20 dinar setara dengan 200 dirham. Oke, itu sudah penjelasannya sudah cukup. Mungkin kalau diterangkan gini belum jelas juga, saya coba salah satu cara lagi, kita coba dengan emas dan perak fisiknya ya. Kita coba ke next chapter.